Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita melakukan coaching sebagai pengantar, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Iya, monggo Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini, Bu. Iya. Nah, pertanyaannya, pada kegiatan coaching kita hari ini khusus akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berikut kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari jenengan. Ingat ya, jangan lupa untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang pertama Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan di coaching kali ini yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau untuk kesempatan kali ini saya ingin kompetensi yang diobservasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, yang terakhir nih Bu, untuk indikator, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya itu bisa menemukan sendiri atau menggali solusi sendiri dari masalahnya. Oke, demikian dulu ya Bu para observasinya. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach. Terima kasih kesempatannya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ibu Ati. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ada apa Bu Kiki kok katanya dengar-dengar pengen ngobrol dengan saya? Iya, ini Bu, bolehkah saya meminta waktunya Bu Ati? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu Ati. Insya Allah bisa, ini kan masih ada waktu 15-20 menit ya. Oke. Emang mau ngobrol apa Bu? Gini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas juga sedikit Bu, mungkin hanya setengahnya saja di kelas. Oh gitu. Kalau kira-kira menurut Bu Kiki dari kita ngobrol ini sebenarnya kita mau yang diharapkan apa sih dari obrolan kita hari ini? Saya harap saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya Bu tentang tadi antusias murid-murid saya itu. Oke. Kalau menurut Bu Kiki dulu, sebenarnya apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pelajarannya Bu Kiki? Kalau saya ingat-ingat kembali Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam pembelajaran saya, mungkin pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton mungkin ya. Saya terlalu dominan juga untuk berbicara, menerangkan di depan kelas, bercerita juga di depan murid-murid saya. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpendapat atau aktif di pembelajaran saya. Begitu Bu. Oke, kalau begitu, kalau tadi kan penyebab kurang antusias. Iya. Kalau menurut Bu Kiki sendiri, supaya anak-anak itu antusias dalam pembelajaran, apa yang harus kita lakukan? Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak pembelajaran yang monoton, juga tidak yang membosankan. Oke, kalau itu saya sependapat dengan Bu Kiki. Lalu, menurut pendapat Bu Kiki,
apa yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran kita? Oke, menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid. Lalu murid-murid juga diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian juga perlu dilaksanakannya ice breaking ataupun games, supaya apa? Supaya pembelajaran lebih menarik, atau juga bisa menggunakan metode atau aplikasi pembelajaran yang menarik lainnya, Bu. Oke, itu tadi terkait pembelajaran ya Bu Kiki. Iya. Lalu terkait tugas yang diberikan Bu Kiki kepada murid-murid yang ternyata mereka kurang antusias untuk mengerjakannya. Iya. Nah, kira-kira penyebabnya apa ya Bu Kiki? Mungkin karena terlalu banyak tugas dari saya dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya juga kurang memberikan sumber belajar, Bu. Oh gitu. Kalau boleh tahu, biasanya Bu Kiki pakai sumber belajar apa? Saya biasa menggunakan buku teks dan buku LKS ataupun buku yang ada di perpustakaan, Bu. Kalau menurut Bu Kiki, selain sumber belajar yang biasanya Bu Kiki gunakan, ada sumber belajar lain apa yang bisa dimanfaatkan? Sebetulnya banyak, Bu. Sumber belajar itu bisa juga didapat dari video di YouTube, artikel di blog, atau juga tulisan ilmiah juga di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti TikTok ataupun Reels di IG yang sangat digemari anak-anak sekarang. Nah, betul sekali itu pendapatnya Bu Kiki. Saya yakin bila Bu Kiki bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang tadi Bu Kiki sebutkan, mungkin anak-anak kita akan lebih antusias dalam pembelajaran maupun dalam mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang rencana Bu Kiki untuk menyelesaikan permasalahannya Bu Kiki tadi apa? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam dari video di YouTube ataupun di TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat serta bakat dari murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan terpaksa ataupun dipaksa, tetapi mereka memang mengerjakan tugasnya dari keinginan mereka sendiri. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi ataupun pantun, juga laporan digital. Oke, bagus sekali rencananya dari Bu Kiki ya, mudah-mudahan berhasil. Nah, terkait rencana Bu Kiki tadi, kira-kira komitmen apa yang Bu Kiki akan lakukan dengan rencana itu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi yang akan saya berikan kepada murid saya, sehingga saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya bisa mengeksplorasi kegiatan dari setiap materinya. Saya akan memberikan juga alternatif sumber belajar pada murid-murid saya. Bagus sekali ya Bu Kiki, saya sangat mendukung sekali dengan idenya dengan. Mudah-mudahan semuanya nanti berjalan dengan lancar dan sesuai harapannya Bu Kiki. Oke, terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang hebat dan guru yang dirindukan oleh murid-murid. Bu Ati, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bu Kiki, saya lihat. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, tadi di awal sebelum coaching, saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan coaching yang dilakukan. Menurut Ibu nih, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator pencapaian yang ingin dicapai coaching kali ini? Menurut saya di coaching hari ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menentukan tujuan bersama, mengidentifikasi masalah coaching, kemudian merencanakan aksi atau tindakan dari masalah coaching dan tanggung jawab coaching untuk melaksanakan rencana aksinya itu. Dan juga coaching mampu menggali solusi atau menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Bu Ati, menurut saya ya sebagai observer, pada proses coaching tadi yang dilakukan oleh Bu Ati sama Bu Kiki sudah berjalan dengan baik dan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Bu Kiki juga sudah
mendengarkan dengan aktif, berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Bu Kiki, sehingga Bu Kiki bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Ati, Iya, Bu. sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan jenengan lakukan? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya ingin memahami lagi lebih dalam lagi tentang alur kita, Bu. Supaya nantinya hasil coaching, jika kami melakukan coaching lagi, jadi lebih maksimal hasilnya. Oke Bu, luar biasa sekali ya. Terima kasih, Jadi Ibu akan mendalami lagi ya tentang alur tetanya supaya lebih baik ke Iya. depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Semoga kita ada kesempatan lagi untuk bertemu dan melakukan kegiatan yang positif lagi. Bu. Sama-sama, Bu Dia. Wassalamualaikum ya Bu Ati ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.